I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi dengan NPM 224 11061. Dan di video ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen pemasaran. Definisi dari pemasaran. Pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Konsep pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, pertukaran, transaksi, dan relasional. Yang ketiga, produk dan jasa pasar. Yang keempat, nilai, kepuasan, dan kualitas. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Konsep paling dasar yang mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah keadaan manusia merasa kekurangan, dan keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Orang biasanya mempunyai keinginan tak terbatas, tetapi sumber daya yang ada sangat terbatas. Yang keempat, ketika didukung oleh daya beli, keinginan berubah menjadi permintaan atau demand. Yang selanjutnya yaitu produk dan jasa. Orang memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan produk dan jasa. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual yang secara esensial tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. Yang selanjutnya yaitu nilai kepuasan dan kualitas. Konsumen biasanya menghadapi jajaran produk dan jasa beraneka ragam yang dapat memuaskan kebutuhan tertentu. Konsumen membuat pilihan pembelian berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa itu. Yang kedua, nilai bagi pelanggan atau customer value merupakan perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction tergantung pada anggapan kinerja perceived performance produk dalam memberikan nilai dalam hitungan relatif terhadap harapan pembeli. Yang selanjutnya, bila kinerja produk jauh lebih rendah dari harapan, pembeli merasa tidak puas. Yang keempat, kepuasan pelanggan berkaitan dengan kualitas. Pertukaran transaksi dan relasional. Pemasaran terjadi ketika orang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Pertukaran atau exchange adalah tindakan memperoleh objek yang didambakan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang penggantinya. Yang kedua, suatu transaksi atau transaction terdiri dari perdagangan nilai-nilai di antara dua pihak. Pihak yang satu memberikan X kepada pihak lain
dan memperoleh Y sebagai penggantinya. Yang ketiga, pemasaran semakin bergeser dan berusaha memaksimalkan laba pada setiap transaksi individual. Kemaksimalan hubungan saling menguntungkan dengan konsumen dan pihak-pihak lain. Pemasaran relasional atau relationship marketing adalah suatu proses penciptaan, pemeliharaan, dan penguatan hubungan yang kuat dan penuh nilai dengan pelanggan dan stakeholder lainnya. Pasar. Konsep pertukaran dan relasional menghasilkan konsep pasar. Pasar adalah kumpulan pembeli yang aktual dan potensial dari sebuah produk. Pasar pembeli. Pasar pembeli tersebut mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama yang dapat dipuaskan lewat pertukaran. Yang selanjutnya, bauran pemasaran. Para pemasar atau marketer menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat itu membentuk suatu bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus dalam mencapai tujuan pemasarannya dan pasar sasaran. Bauran pemasaran untuk jasa. Variabel-variabel tahapan dari 4P. Personal atau people. Seluruh aktor manusia yang mengambil bagian dalam penyampaian jasa dan turut mempengaruhi persepsi pembeli, yaitu personal perusahaan, pelanggan, dan pelanggan lain dalam lingkungan jasa. Bukti fisik atau physical evidence. Lingkungan tempat jasa disampaikan dan tempat perusahaan berinteraksi dengan pelanggan serta semua komponen tangible yang memfasilitasi kinerja dan komunikasi jasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. I should fuck her in the Benz.